Halo semuanya, perkenalkan aku Indri. Aku adalah seorang istri yang lagi isi waktu luang dengan membaca buku. Tujuannya untuk menjadi pembelajaranku sekaligus melatih public speakingku. Hari ini aku akan membaca buku yang berjudul Indonesia X-Files karya Dr. Abdul Munim Idris SPF. Copyright Dr. Abdul Munim Idris SPF 2013. All right reserved. Hak cipta dilindungi undang-undang. Penyunting Ida Wajdi, penyelaras aksara Nurjaman, penata aksara Hedot Dedi, desain sampul plat typo. Diterbitkan oleh penerbit Naura Books, PT Mizan Publika, anggota IKAPI. Cetakan ke-1 Juni 2022. Kalau kita menutupi kebenaran karena merasa takut atau tak enak hati, itu justru yang melanggar etika. Hari ini aku akan membacakan subjudul Bedah Mayat untuk Kecelakaan Pesawat. Pesawat merpati Nusantara Airlines jenis ATP buatan British Aerospace jatuh di Tanjung Pandang, Belitung, Sumatera Selatan. Sekurang-kurangnya terdapat 15 korban yang tewas, termasuk Kapten Pilot Bartolomeus Wardi dan Kopilot Imam Tuhu AF Susmono. Pesawat yang naas tersebut lepas landas pada Sabtu 19 April pukul 6.30 dari Terminal Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Jakarta, menjalani rute reguler ke Tanjung Pandan. Kotak hitam berisi data penerbangan dan pembicaraan awak pesawat dengan menara pengawas telah ditemukan dan menurut rencana akan dikirimkan ke laboratorium luar negeri untuk dianalisis. Diharapkan dari data yang terekam di kotak hitam tersebut dapat diketahui dan terjelaskan penyebab terjadinya kecelakaan. Seorang saksi mata mengaku melihat pesawat meledak sebelum jatuh. Ada pula kesaksian lain. Sebelum jatuh, terlihat pesawat berputar 2 kali di atas bandara Bulu Tumbang. Seperti diketahui, interaksi antara manusia, mesin, dan lingkungan merupakan faktor-faktor yang berperan dalam terjadinya kecelakaan. Dengan demikian, penyidikan pada dasarnya ditujukan kepada manusia, human factors, pesawat, air fact, dan operational factors. Keterlibatan dokter forensik dalam kasus terjadinya kecelakaan penerbangan yang fatal dikaitkan dengan kedudukannya sebagai ahli yang menyelidiki faktor manusia. Diselidiki pelbagai faktor yang dapat memengaruhi baik fisik, fisiologis, psikologis, maupun human engineering factors. Salah satunya adalah faktor inkapasitas, yaitu keadaan yang memengaruhi kesehatan seorang pilot sewaktu ia menjalankan tugas atau mengemudikan pesawat, sehingga ia tidak dapat lagi menjalankan tugas tersebut dengan semestinya, baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan yang gawat, atau normal operation or emergency conditions. Dengan demikian, derajat inkapasitas dapat hanya merupakan gangguan yang ringan yang berakibat berkurangnya perhatian atau mengurangnya daya berpikir. Termasuk gangguan ringan juga adalah gangguan koordinasi pergerakan, seperti nyeri karena sakit gigi, kejang pada saluran pencernaan di bawah pengaruh obat atau alkohol, dan gangguan psikologis temporer. Gangguan serius adalah insufisiensi koroner akut, miokarditis atau radang otak atau jantung, infeksi akut, dan pendarahan otak atau hipoglikemia. Dalam keadaan tadi merupakan inkapasitas yang berasal dari dalam atau faktor internal. Sedangkan keadaan lain seperti hipoksis dan dekompresi merupakan faktor eksternal. Selain untuk mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan, penyidikan bertujuan pula mencegah terjadinya kecelakaan pada masa mendatang. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan identifikasi korban yang akurat, khususnya pilot dengan bedah mayat atau otopsi, yang meliputi pemeriksaan mikroskopis dan pemeriksaan toksikologis. Identifikasi mempunyai arti penting dalam hal penyidikan kecelakaan. Identifikasi pilot untuk mengetahui sebab medis terjadinya kecelakaan, dan identifikasi penumpang untuk mengetahui saat atau tempat terjadinya kecelakaan. Identifikasi juga mempunyai aspek politiko legal berkaitan dengan masalah asuransi, sertifikat kematian,
konfirmasi daftar penumpang, dan pengembalian korban kepada pihak keluarganya. Identifikasi pun mempunyai nilai sosiologis, yaitu dalam ruang lingkup nasional, agama, sosial, dan hubungan masyarakat. Dengan demikian, dalam penyidikan untuk mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan, bedah mayat merupakan hal rutin yang harus dilakukan, khususnya bagi pilot dan awak pesawat. Dari bedah mayat, selain akan dapat diketahui penyebab terjadinya kecelakaan, dari pola luka atau kelainan yang ditemukan pada tubuh korban, dapat diupayakan pencegahan terjadinya kecelakaan serupa pada masa mendatang. Misalnya, dengan perbaikan perlengkapan pengaman, pemeriksaan toksikologis untuk menentukan ada tidaknya racun atau obat pada para korban, khususnya pada pilot, dapat memberi gambaran yang lebih jelas perihal kecelakaan itu sendiri. Adanya obat atau alkohol dalam tubuh awak pesawat menunjukkan bahwa si awak pesawat tidak berada dalam kondisi yang baik. Adanya gas karbon monoksida atau CO dalam tubuh korban menunjukkan adanya interval waktu antara kecelakaan dan terjadinya kematian. Semua temuan tersebut dapat dipakai untuk upaya pencegahan terjadinya kecelakaan dan upaya pertolongan pada para korban mendatang. Pemeriksaan mikroskopis terhadap jaringan otak berguna untuk mengetahui adanya hipoksia yang dapat terjadi pada keadaan high altitude dan intoksikasi CO. Pemeriksaan mikroskopis jantung terutama bertujuan untuk menemukan kelainan yang dapat merupakan sebab, baik langsung atau tidak langsung, suatu kecelakaan. Adapun pemeriksaan mikroskopis jaringan paru berguna untuk menandakan survivability. Pemeriksaan asam laktat pada pilot berguna untuk membantu menentukan ada tidaknya hipoksis sebagai penyebab dari inkapasitas yang berakhir dengan kecelakaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan, human factors harus diselidiki dalam menentukan sebab terjadinya kecelakaan pesawat udara. Karena itu, dalam masalah ini diperlukan dokter forensik. Otopsi harus dilakukan minimal pada pilot dan awak pesawat, disertai pula dengan pemeriksaan mikroskopis dan pemeriksaan toksikologis. Itu semua untuk mengetahui sebab terjadinya kecelakaan. Akibat yang terjadi pada kecelakaan, rekonstruksi terjadinya kecelakaan, menentukan tindakan yang harus diambil untuk prevensi terjadinya kecelakaan pada masa mendatang, dan pertolongan pada para korban. Hanya dengan penyidikan yang memadai, penyebab kecelakaan dalam penerbangan dapat diketahui, serta dapat diambil upaya pencegahan pada masa mendatang. Bukannya lalu, seperti biasanya, menuding cuaca sebagai faktor yang bertanggung jawab. Kita akan masuk subjudul selanjutnya, yaitu malapraktik. Sejalan dengan peningkatan taraf kecerdasan masyarakat, maka kasus-kasus yang menyangkut penyimpangan di dalam praktik kedokteran atau malapraktik atau malpractice akan semakin banyak dijumpai oleh penyidik, yang sudah tentu diselesaikan dengan baik sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum di dalam KUHP. Di dalam KUHP terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan penyimpangan di dalam praktik kedokteran atau ALFA. Adapun pasal-pasal yang dimaksud adalah dalam bab, aku nggak tahu ya ini dibacanya apa, jadi aku akan sebut aja bab XIV, kejahatan kesusilaan pasal 299. Dan dalam bab XV meningkatkan orang yang perlu ditolong atau pasal 304. Dalam bab XIX, kejahatan terhadap nyawa orang atau pasal 349, dan dalam bab XXI mengakibatkan seorang mati atau luka karena khilafan pasal 361. Di dalam kenyataan sehari-hari, kasus seperti yang dimaksudkan di dalam KUHP ada di dalam bab XIX dan bab XXI. Penyimpangan di dalam praktik kedokteran dapat diberi batasan sebagai berikut. Malpractice may consist in lack of skill of care in diagnosis as well as in treatment. A patient is entitled to a thorough and careful examination such as
such as his condition and attending circumstances, will permit, with such diligence and methods of diagnosis as are usually approved and practiced by physicians of ordinary skill and learning under like circumstances and in like localities. Sankey v. Surgical Associates, 1971. Ilustrasi kasus 1. Seorang ibu membawa anaknya yang menderita penyakit gondong atau bengok atau parotitis kepada dokter. Oleh dokter, anak tersebut diberi injeksi penisilin. Ternyata anak tersebut tidak tahan dan kemudian meninggal. Dokter dalam kasus ini telah melakukan penyimpangan, yaitu di dalam hal pemberian injeksi penisilin oleh karena penyebab penyakit gondong adalah virus, sedangkan virus tidak dapat dimatikan oleh penisilin. 2. Seorang dokter memberikan injeksi penisilin kepada pasien penderita penyakit kencing nanah. Pasien ternyata meninggal tidak lama setelah penyuntikan. Kesalahan dokter di dalam kasus ini ialah tidak melakukan anamnesa, menanyakan apakah pasien tersebut tahan terhadap penisilin, apakah ia tidak punya penyakit alergi, dan tidak dilakukan skin test terlebih dahulu. Ketiga, seorang dokter ahli ilmu oral dalam sakit atau patologanetom melakukan kekeliruan di dalam diagnosis dari jaringan yang diperoleh dari ahli kandungan. Akibat dari kekeliruan tersebut, ahli kandungan melakukan operasi pengangkatan rahim atau hysterectomy yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Keempat, seorang penderita kanker payudara diberi pengobatan dengan penyinaran yang menyebabkan hangusnya kulit penderita tersebut. Dalam kasus ini, dokter bersalah karena ia tidak memberikan penjelasan terlebih dulu akan komplikasi yang dapat terjadi bila seseorang mendapat penyinaran. Kelima, seorang anak penderita radang pada amandel atau tonsilitis meninggal dunia sewaktu operasi dijalankan. Penyebab kematian ternyata karena overdosis dari obat bius yang dipakai. Dengan demikian, kesalahan terletak pada dokter ahli anestesinya. Seorang wanita meninggal dunia beberapa saat setelah dilakukan tindakan pengguguran kandungan. Di dalam pemeriksaan, ternyata rahim wanita robek sehingga terjadi pendarahan yang berakibat fatal. Dokter yang melakukan tindakan tersebut ternyata kurang berhati-hati di dalam melakukan pengguguran tersebut, sehingga terjadinya robekan pada rahim. Dalam menghadapi kasus-kasus seperti tersebut, yaitu terjadinya luka-luka atau kematian pada seseorang sehubungan dengan tindakan kedokteran, maka penyidik memerlukan visum et repertum, di mana dalam visum tersebut harus memuat penjelasan di dalam hal 1. Bagaimana keadaan korban atau pasien yang sebenarnya dalam kaitan dengan upaya pembuktian diagnosis yang dibuat dokter tersebut tepat. Ini untuk dapat menjelaskan tepat tidaknya tindakan atau pengobatan yang dilakukan oleh dokter tersebut, dengan kata lain, apakah indikasinya tepat. Kedua, apakah terdapat hubungan sebab akibat antara tindakan dokter dengan kematian atau perlukaan pada tubuh korban. Dengan perkataan lain, apakah penyebab kematian korban disebabkan oleh tindakan yang dilakukan oleh dokter? Apakah luka-luka yang terdapat pada tubuh korban memang disebabkan oleh tindakan dokter? Ketiga, selain mendapatkan kejelasan tersebut dalam menghadapi kasus penyimpangan di dalam praktik kedokteran, penyidik perlu mengadakan konsultasi meminta keterangan dari organisasi profesi yang bersangkutan atau ID dan organisasi spesialisasi yang terdapat dalam tubuh ID. Konsultasi dilakukan untuk mendapatkan kejelasan. Apakah dalam kasus yang dihadapi itu memang terdapat penyimpangan? Khususnya, di dalam melakukan prosedur kedokteran yang sudah digariskan oleh Ikatan Dokter Indonesia atau organisasi spesialisasi lainnya. Perlu diketahui bahwa untuk mengetahui apakah seorang dokter telah melakukan penyimpangan atau tidak, tergantung dari berbagai faktor. Di antaranya kondisi dan fasilitas setempat, serta standarisasi pendidikan yang diperoleh dari perguruan tinggi di mana dokter tersebut mendapatkan keahlian. Jadi, tidak ada
Jadi tidak dapat diambil suatu patokan atau kriteria yang sama untuk seluruh Indonesia. Dengan demikian, jelas diperlukan koordinasi antara penyidik dan organisasi profesi sesuai dengan kasusnya agar mendapat kejelasan yang sebaik-baiknya. Subjudul selanjutnya adalah saksi atas kematian Udin. Tidak dapat disangkal, setelah kasus pembunuhan berantai yang menimpa anak-anak jalanan, kasus pembunuhan wartawan Bernas, Fuad Muhammad Syafruddin alias Udin, paling banyak menyedot perhatian masyarakat. Berita tentang kasus tersebut dimuat di berbagai media massa, baik media cetak maupun media elektronik, dari dalam maupun dari luar negeri. Diberitakan pula bahwa istri dari wartawan yang malang tersebut sempat mengenali laki-laki yang membunuh suaminya. Ciri-ciri tersebut dikembangkan oleh pihak penyidik sehingga diperoleh sketsa wajah si pembunuh. Seorang laki-laki dengan tubuh tegap dan mengenakan ikat kepala. Ada pula saksi yang melihat adanya seorang pengemudi motor di dekat tempat kejadian dan membawa kabur si pembunuh tadi. Juga ada satu orang yang melihat sebuah mobil yang segera datang dan membawa korban ke rumah sakit agar mendapat pertolongan. Seluruh rangkaian peristiwa itu terjadi pada malam hari. Apakah dalam kegelapan yang diterangi lampu seadanya cukup bagi para saksi mata untuk memberikan kesaksian secara terperinci dan dapat diandalkan guna proses penyidikan? Keterangan yang diberikan pihak kepolisian terkesan tidak konsisten. Demikian pula dengan keterangan dari pihak yang melakukan otopsi atas mayat Udin. Dikatakan si pelaku adalah seorang profesional yang mengetahui dengan tepat letak kelemahan manusia. Pelaku mestinya terdiri atas 2 orang. Dengan demikian, berita perihal peristiwa pembunuhan dan pelaku serta alat yang digunakan untuk itu berasal dari saksi ahli. Perihal saksi mata, yaitu saksi yang menyaksikan proses terjadinya suatu pembunuhan, perlu diwaspadai karena selalu ada kemungkinan kesaksiannya salah. Diumpamakan, ada seorang ibu yang sedang menanti kendaraan umum. Tiba-tiba tasnya dirampas. Korban sempat melihat wajah si penjamret. Sebagai warga negara yang baik, korban melaporkan peristiwa yang menimpanya ke pihak polisi. Beberapa hari kemudian, tersangka penjamret dapat ditangkap dan korban diminta untuk mengidentifikasi atau mengenali wajah si pelaku penjamretan tersebut. Hampir dapat dipastikan bahwa korban akan dengan segera memberikan konfirmasi bahwa memang benar itu pelakunya. Hal tersebut sebenarnya dapat merupakan kesalahan yang fatal. Mengapa demikian? Karena korban beranggapan polisi telah terbiasa menangani kasus yang serupa. Tidak mungkin dia dipanggil sebagai saksi korban bila pelakunya belum tertangkap. Padahal, belum tentu benar. Adanya seseorang di suatu tempat ketika telah terjadi peristiwa pembunuhan belum dapat dianggap sebagai pelaku. Mungkin saja kehadiran seseorang di tempat kejadian hanyalah kebetulan. Sudah merupakan kenyataan yang universal, sifatnya bahwa manusia itu dapat membuat kesalahan-kesalahan dalam hal persepsi dan ingatan. Sudah dimaklumi pula bahwa manusia itu mempunyai kerentanan terhadap pengaruh-pengaruh sugestif yang datang dari luar. Baik undang-undang maupun peraturan tidak dapat berbuat apa-apa untuk memperbaiki persepsi, daya konsentrasi, dan ingat seseorang yang kebetulan menjadi saksi dalam peristiwa kriminal. Akan tetapi, undang-undang atau peraturan yang ada harus memakai saksi bila saksi tersebut memang bersedia. Dalam contoh kasus penjamretan tadi, korban sudah terpengaruh oleh faktor yang datang dari luar. Dalam hal ini, polisi sebagai aparat penegak hukum. Dan memang polisi telah menguasai teknik-teknik kepolisian, tidak mungkin melakukan kesalahan. Dalam kasus pembunuhan atas diri wartawan Bernas, perlu diingat bahwa kejadiannya berlangsung pada malam hari. Hal tersebut tentu dapat berpengaruh dari segi penglihatan. Jangan dilupakan faktor emosional seperti panik, takut, cemas, dan sebagainya, sehingga dia tidak dapat berpikir secara jernih. Singkatnya, dalam memanfaatkan saksi-saksi mata dalam proses penyidikan, polisi sebagai penyidik tidak boleh begitu saja menerima kesaksian dari para saksi mata yang ada. Bila saksi mata adalah saksi yang melihat proses terjadinya suatu kejahatan, saksi ahli sifatnya memberikan penilaian atau penghargaan atas apa yang telah terjadi.
Jadi, saksi mata memberi keterangan tentang proses terjadinya kejahatan. Sedangkan saksi ahli hanya memberikan kesaksian atau pendapat hasil akhir dari suatu proses. Apakah itu kecelakaan, pembunuhan, atau sekedar bunuh diri. Dengan demikian, apabila ada seorang dokter sebagai saksi ahli menyatakan bahwa pelakunya itu profesional dan dilakukan oleh dua orang, dokter tersebut sudah keluar dari wewenangnya. Mengapa demikian? Karena dia tidak ada di tempat kejadian sewaktu pembunuhan itu terjadi. Dokter bukan saksi mata. Perihal senjata atau alat yang digunakan untuk pembunuhan dalam pengutarannya pun harus hati-hati. Misal, pada tubuh korban terdapat dua jenis kekerasan, yaitu luka terbuka akibat kekerasan tumpul dan luka terbuka akibat kekerasan tajam. Dalam hal tersebut, dokter tidak boleh menyimpulkan bahwa ada dua senjata karena ada dua jenis perlukaan. Sekedar untuk contoh, seseorang dibunuh dengan kapak. Bila bagian yang tajam yang melukai korban, lukanya akan sesuai dengan benda tajam. Tapi bila bagian punggung dari kapak yang mengenai korban, gambaran luka terbukanya pun berbeda. Jadi, dari pendapat semula, terdapat dua senjata atau alat pembunuh yang dapat disimpulkan pula ada dua orang pelaku pembunuhan. Jelas keliru. Kekeliruan yang dapat memengaruhi proses penyidikan akan dapat dihindari bila dalam kesimpulan hasil pemeriksaan yang dibuat dokter hanya menentukan jenis luka, seperti luka lecet, memar, dan luka terbuka, dan jenis kekerasan atau kekerasan tumpul, kekerasan tajam, senjata api, dan lain-lain. Oke, kita sampai sini dulu. Nanti kita akan lanjut lagi di subjudul memastikan tersangka penembak Zainuddin. So, terima kasih yang sudah mendengarkan sampai sekarang. Semangat terus, sehat selalu, dan tetap waras. Bye!